فأنا ناصح لإخواني بالصدع بالحق تبيض وجوههم. السكوت في مسألة الحزبية يضرها، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. سلامي على دماج ورجالها والشيخ يحيى ودار العلم يا سعد بانيها. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. قال المؤلف رحمه الله تعالى al-ayat ar-rabi'ah fil izzati aidan. Ayat yang keempat juga tentang sifat kemuliaan bagi Allah Subhanahu wa taala. Wa hiya qauluhu fa bi izzatika la ughwiyannahum ajma'in. Berkata iblis, maka dengan kemuliaanmu aku akan menyesatkan mereka, yaitu manusia, semuanya. Ini sumpahnya iblis untuk menyesatkan Bani Adam seluruhnya. Dan dia bersumpah dengan sifat izzahnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Qauluhu an iblis, yaitu firman Allah tentang ucapan iblis, fa bi izzatika la ughwiyannahum ajma'in. Al-ba' huna lil qasam, ba' di sini untuk sumpah, demi Allah, demi kemuliaanmu. Lakinnahu ikhtar al-qasam bil izzah duna ghairiha min sifat. Akan tetapi di sini iblis lebih memilih untuk bersumpah dengan sifat izzah tanpa sifat yang lainnya. Li'annal maqama mubalaghah. Dikarenakan posisinya adalah posisi untuk mughalabah, untuk mengalahkan. Dia ingin mengalahkan siapa? Mengalahkan siapa dia ingin? Bani Adam. Dia ingin menyesatkan Bani Adam. Dia ingin mengalahkan Bani Adam. Makanya dia bersumpah dengan nama yang sesuai, dengan sifat yang sesuai. Untuk mengalahkan maka dengan sifat izzah, keperkasaan. Aziz. Demi keperkasaanmu ya Allah, aku akan mengalahkan mereka. Sehingga nyambung dengan isi sumpahnya. Alat sumpahnya dengan isi sumpahnya supaya nyambung. Maka dia memilih sifat izzahnya Allah Subhanahu wa taala. Sifat keperkasaan. Ini izzah apa namanya ini? Izzah apa? Izzatul qahar. Ada izzah al-qadar. Nah, satu lagi izzah imtina'. Karena dia ingin mengalahkan Bani Adam, maka dia pilih sifat yang sesuai untuk dia jadikan sebagai alat sumpahnya, maka dia memilih nama atau sifat izzah. Li'annal maqama mughalabah. Fa ka'annahu qala, seolah-olah dia ingin mengatakan bi'izzatika allati taghlibu biha man siwak la ughwiyanna haula, dengan keperkasaanmu yang dengannya engkau mengalahkan semua yang selainmu ya Allah. Engkau dengan izzahmu ya Allah bisa mengalahkan semua yang selainmu. Maka aku juga bersumpah dengan nama itu, dengan sifat itu untuk menyesatkan mereka semua. Wa usaitiru alaihim, dan aku menguasai mereka, yakni Bani Adam. Yang dimaksudkan oleh dia adalah Bani Adam, hatta yakhruju minar rusydi ilal ghayy, sehingga mereka keluar dari petunjuk menuju kepada kesesatan. Wa yustathna min hadza ibadullahil mukhlasun, dan dikecualikan dari sumpah ini adalah hamba-hamba Allah yang dimurnikan, yang disucikan, yang diikhlaskan, yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala. Fa inna iblisa la yastati'u an yughwiyahum, karena sungguhnya iblis tidak mampu untuk menyesatkan mereka, kama qala ta'ala, inna ibadi laisa laka alaihim sultan. Sesungguhnya hamba-hambaku, maka ini hamba-hamba yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah menyandarkan ibad kepada dirinya, ibadi. Maka sesungguhnya engkau tidak memiliki kuasa atas mereka. Fa fi hatainil ayataini isbatul izzati lillah. Maka dalam dua ayat ini terdapat penetapan sifat izzah bagi Allah Subhanahu wa taala. Wa fil ayati tsaniyah isbatu anna syaitana yuqirru bi sifatillah. Dan pada ayat yang kedua terdapat penetapan bahwasanya syaitan sekalipun mengakui sifatnya Allah Subhanahu wa taala. Lebih mending daripada orang-orang Mu'tazilah atau Jahmiyah yang mengingkari sifatnya siapa? Allah Subhanahu wa taala. Karena khawatir menyamakan Allah dengan makhluk. Sementara iblis saja
masih mengakui sifatnya siapa ini? Allah. Masih menetapkan sifat bagi Allah Subhanahu wa taala. Fabi izzatik. Dia akui bahwasanya Allah punya sifat. Nah, makanya diberi tanda seru oleh beliau di situ. Sekelas syaitan, sekelas iblis saja masih menetapkan bagi Allah sifat. Nah, fakaifa najidu min bani Adam man yunkiru sifatillahi au ba'daha? Maka bagaimana mungkin bisa kita dapati dari Bani Adam yang mengingkari sifat Allah atau sebagian sifatnya Allah? Seperti orang-orang Asy'ariyah mengingkari sebagian. Orang-orang Jahmiyah mengingkari semua sifatnya Allah Subhanahu wa taala. An yakuna syaitanu a'lama billahi wa aqal maslakan min haula'in nufah. Bagaimana mungkin bahwasanya syaitan itu lebih berilmu, lebih tahu tentang Allah dan lebih berakal jalannya daripada mereka itu para penafi sifat. Masa syaitan iblis lebih ngerti tentang Allah daripada siapa ini? Manusia. Daripada orang-orang yang menafikan sifat Allah baik seluruhnya atau sebagiannya. Ini ayat yang merupakan bantahan telak bagi mereka. Sekelas iblis saja masih menetapkan sifat dan mengakui Allah punya sifat. Lah kok bisa manusia Bani Adam, apalagi yang menyandarkan diri kepada Islam, menolak sifatnya Allah Subhanahu wa taala wal iyadzu billah. Ma nastafiduhu minan nahiyatil maslakiyah. Yang bisa kita ambil faedahnya dari sisi penerapannya dalam kehidupan sehari-hari. Fil afwi was safhi, dalam sifat memaafkan dan mengampuni. Apa faedahnya dengan kita menetapkan sifat Allah mengampuni dan memaafkan? Wa annana idza alimna annallaha afuwun wa annahu qadir aujabalana dzalika an nas'alahul afwa daima. Jika kita tahu bahwasanya Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang Maha memaafkan dan bahwasanya Dia memaafkannya karena kemampuannya bukan karena ketidakmampuannya. Allah maafkan pun Allah juga mampu. Maka ini mengharuskan kita untuk meminta maaf kepadanya selama-lamanya, sepanjang waktu. Tidak putus asa meskipun telah terjatuh ke dalam sebagian kesalahan wal iyadzubillah. Wa an narjua minhul afwa amma hasala minna minat taqsiri fil wajib, dan kita memohon kepadanya ampunan dari apa yang muncul dari kita berupa kekurangan dalam menunaikan yang wajib. Amal izzatu aidha fanaqul, adapun sifat keperkasaan dan kemuliaan, maka kita katakan idza alimna annallaha aziz fa innana la yumkin an naf'ala fi'lan nuharibullaha fihi. Jika kita tahu bahwasanya Allah itu diantara namanya adalah Aziz yang Maha Perkasa, maka tidak akan mungkin bagi kita untuk melakukan suatu perbuatan yang dengannya kita memerangi Allah Subhanahu wa taala. Karena nggak akan menang melawan Allah Subhanahu wa taala, akan muncul rasa takut untuk menyelisih Allah Subhanahu wa taala karena Allah punya sifat izzah. Karena Allah punya nama Aziz yang Maha Perkasa yang tidak mungkin dikalahkan. Masalan, contohnya, al-insanu al-murabi mu'amalatuhu ma'allahi muharabah. Seorang yang melakukan tindakan riba, murabi yang melakukan aktivitas riba, maka muamalahnya bersama dengan Allah itu adalah ngajak perang. Orang yang melakukan aktivitas riba ini sama saja ngajak perang dengan Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah mengatakan fa in lam taf'alu fa'zanu biharbin minallahi wa rasuli. Jika kalian tidak mau berhenti dari ribanya kalian, maka umumkanlah peperangan dari Allah Subhanahu wa taala dan juga Rasulnya. Sehingga dia ngajak perang dengan dia melakukan tindakan ribanya. Idza alimna annallaha dzu izzah la yughlab. Kalau kita tahu bahwasanya Allah adalah zat yang memiliki keperkasaan, la yughlab, yang tidak bisa dikalahkan, fa innahu la yumkinuna an nuqaddima ala muharabatillahi azza wajal. Maka kita tidak mungkin untuk mendahulukan an-naqdim. Qadima yaqdim. An-naqdima ala muharabatillahi azza wajal. Tidak mungkin kita untuk maju memerangi Allah Subhanahu wa taala. Ya, ngapain, percuma. Allah tidak akan mungkin bisa dikalahkan. Ngapain ngajak perang Allah Subhanahu wa taala dengan melakukan tindakan apa ini contohnya tadi? Riba. Sehingga ini akan lebih memunculkan rasa takut seseorang tatkala kita menetapkan sifat izzah dan nama aziz bagi Allah Subhanahu wa taala. Qat'ut thariq muharabah. Melakukan pembegalan di jalan juga melakukan peperangan kepada Allah Subhanahu wa taala, ngajak Allah perang juga. Innama jazaa'ul ladzina yuharibunallaha wa rasulah. Dan hanyalah balasan bagi orang-orang yang memerangi Allah dan Rasulnya. Ayat ini berkaitan dengan apa ini? Qat'ut thariq.
para pembegal di jalan. Dikatakan oleh Allah mereka memerangi Allah dan Rasulnya, ngajak perang, yuharibunallaha wa rasulah wa yas'auna fil ardi fasada, dan mereka melakukan tindakan yang merusak bumi. Balasannya adalah an yuqattalu, untuk mereka diperangi, au yusallabu, atau disalib, au tuqatta'a aydihim, atau dipotong tangan mereka, wa arjuluhum, dan kaki mereka, min khilaf, berlawanan. Kalau tangannya yang kanan, kakinya yang kiri, atau sebaliknya, kalau tangannya yang potong yang kiri, maka setelah itu kakinya yang kanan. Itu namanya min khilaf, silang. Au yunfauna minal ard, atau mereka diasingkan. Nah, faida alimna anna qat'at tariq muharabatun lillah, kalau kita tahu bahwasanya melakukan pembegalan di jalan ini adalah mengajak perang kepada Allah dan Rasulnya, kepada Allah, wa annal izzata lillah, dan Allah punya sifat keperkasaan, imtana'na anil amal, maka kita pun akan menahan diri dari melakukannya. Li'annallah wal ghalib, karena Allah pasti yang akan menang. Wa yumkin an naqul, dan mungkin juga kita mengatakan fiha faidah minan nahiyatil maslakiyati aidan, di dalamnya juga terdapat faidah dari sisi penerapan dalam kehidupan sehari-hari juga. Wa hiya anal insanal mu'min, bahwasanya seorang manusia yang beriman, yang bagi lahu an yakuna azizan fi dini, selayaknya untuk dia menjadi seorang yang mulia, merasa bangga, yang perkasa, merasa dirinya di atas, bidinihi, dengan agamanya. Dia yakin bahwasanya dia dengan keislamannya itu lebih tinggi dibandingkan dengan manusia lain yang tidak punya apa ini? Keislaman. Paham ya? Ini maknanya aziz. Merasa punya izzah, merasa bangga dengan apanya? Keislamannya. Tidak merasa minder berhadapan dengan orang lain yang tidak punya apa ini? Keislaman. Ini namanya berbangga diri dengan keislaman. Ini tidak mengapa. Boleh ditampakkan dan dipamerkan keislamannya. Aku Islam, kalian tidak. Nah, wa hiya annal insanal mu'min yanbaghi lahu an yakuna azizan fi dini bihaits la yadhillu amama ahadin minan nas. Dari sisi dia tidak merasa rendah, yazil, tidak merasa rendah dan hina di hadapan siapapun dari manusia, kainan mangkan, siapapun dia, illa alal mu'minin, kecuali yang sesama kaum mukminin, karena sama-sama punya iman, karena sama-sama punya apa? Izzah. Nah, dibandingkan dengan yang nggak punya iman, ya nggak usah apa ini, nggak usah minder, nggak usah merasa lebih rendah. Nah, fayakunu azizan alal kafirin, sehingga dia menjadi apa ini? Orang yang perkasa, orang yang merasa tinggi di atas orang-orang kafir. Zalilan alal mukminin, dan merasa rendah hati kepada siapa ini? Kaum mukminin. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Adapun ayat yang setelahnya insyaallah taala akan kita baca pada pertemuan berikutnya insyaallah. Wallahu a'lam bishawab. Alhamdulillah.